gitu. Wong mangkrak semua gitu kan. Itu pun sempat dengan gamblang disampaikan kepada pasangan waktu itu Prabowo Hatta Rajasa bahwa SBY mau membantu asal bisa meneruskan pembangunan yang sudah ada. Yang ada apanya? Mangkraknya itu. Rekamannya mungkin yang 5 kali itu ya. Yang paling terkenal kan memang rekaman Pak SBY, walaupun nggak pernah ada yang beredar di pasar sebenarnya. Selamat pagi, semangat Indonesia. Kita ketemu lagi di Respons, reaksi spontan masyarakat. Kali ini kita akan bahas ngobrol tentang cawe-cawe yang lagi viral. Bukan lote sudah lewat. Masuk tahun politik dan memasuki masa transisi Pak Jokowi kepada penerusnya, banyak hal yang diartikan interpretasi sendiri-sendiri. Khususnya gerak-gerik Pak Jokowi yang menjadi trendsetter saat ini. Dari mulai bibir, mata, langkah, ucapan, semua bebas mengartikannya. Kali ini ucapannya tentang cawe-cawe sudah banyak dibahas di netizen. Apa arti cawe-cawe, seberapa dalam maknanya, apa baik buruknya. Cawe-cawe adalah hal positif kalau untuk tujuan positif. Tapi bagi orang yang merasa dirugikan, ya bisa diartikan negatif. Pak Jokowi adalah presiden yang kehadirannya cukup dirasakan manfaatnya. Bukan berarti yang lain tidak. Mungkin era kepentingannya juga mempengaruhi kondisinya. Zaman Soekarno, kepentingannya penataan Republik. Concernnya banyak di sana, hubungan bilateral dan sebagainya kepada negara-negara lain, sampai menggagas non-blok dan sebagainya. Tahun 55 mengadakan pertemuan besar di Bandung. Zaman Soeharto, era penataan pembangunan, walau caranya banyak menyimpang dan meninggalkan budaya yang tidak baik, khususnya korupsi. Kita bahas pada kesempatan berikutnya tentang hal ini. Kita kembali ke cawe-cawe. Saat masa transisi dari Pak Jokowi ke penerusnya menjadi satu keharusan karena kerja yang sudah baik di era kepemimpinannya tidak boleh diestafeti oleh orang yang tidak sepaham. Kalau resonansinya tidak satu frekuensi, maka getarannya tidak bisa menjadi gerakan. Jadi gerakan yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini adalah gerakan yang luar biasa dahsyatnya. Kita bisa merasakan bagaimana pemerataan pembangunan yang dalam 8-10 tahun terakhir ini nanti. Jadi cawe-cawe ini menjadi sangat perlu untuk kesinambungan pembangunan dan beberapa rencana besar yang sudah direpondasi oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jadi ini harus selalu kita ingat. Karena pondasi yang dulu dilakukan itu rapuh semua. Jadi visi misi dan arah Indonesia sebagai negara besar ini hampir buyar kemarin itu. Jadi Allah mengirimkan orang baik ini untuk Indonesia, ini sebuah hadiah besar buat kita. Jadi makanya jangan sampai ini jadi buyar lagi gitu. Dan cawe-cawe juga ada, karena memang ada yang dikerjakan. Zaman SJY masa transisi dengan Pak Jokowi nggak bisa ada yang dicawe-cawe karena memang nggak apa yang mau dicawe-cawekan gitu. Wong mangkrak semua gitu kan. Itu pun sempat dengan gamblang disampaikan kepada pasangan waktu itu Prabowo Hatta Rajasa bahwa SBY mau membantu asal bisa meneruskan pembangunan yang sudah ada. Yang ada apanya? Mangkraknya itu. Rekamannya mungkin yang 5 kali itu ya. Yang paling terkenal kan memang rekaman Pak SBY, walaupun nggak pernah ada yang beredar di pasar sebenarnya. Jadi cawe-cawe lainnya yang harus dilakukan Pak Jokowi juga mereview kapasitas pengganti. Nggak bisa asal dikasih. Kita ada contoh nyata Jakarta yang kepemimpinan gubernurnya dirampok paksa, akhirnya berantakan semua.
Cara mengambilnya nggak benar, hasilnya lebih ke blinger. Itu contoh besar yang harus diingat anak cucu kita di kemudian hari nanti. Kerja besar yang sudah kelihatan hasilnya diantaranya dari Pak Jokowi adalah kelangsungan hilirisasi smelter nikel menjadi baterai litium. Itu sangat perlu karena itu mempengaruhi pembangunan dunia khususnya otomotif. Beroperasinya smelter tembaga terbesar di dunia di Gresik. Smelter ini menghasilkan emas, tembaga dan turunannya. Akhir tahun 2024. Ini juga harus dijaga oleh penerusnya nanti. Pembangunan IKN dan pemanfaatannya bukan sekedar menjadi istana presiden, bukan. Di sana ada syarat pesan dan kesan. Saham tambahan Freeport menjadi 61% dari 51%. Yang sebelumnya dapat 9% selama 40 tahun. Kita cuma dapat kerak tungku dari proses konsentrat yang dibuat di Freeport, kemudian dikirim olahnya ke Jepang dan Yunani itu katanya. Penerima tongkat estafet kerja besar ini di atas harus disiapkan dengan kapasitas yang pas. Tidak boleh yang pas-pasan atau yang memaksakan kapasitasnya untuk pantas. Ya, jadi nggak bisa. Karena semuanya capres ini punya rekam jejak dan terukur achievement-nya. Pak Ganjar achievement-nya apa, Pak Prabowo achievement-nya apa, Pak Anies achievement-nya apa, ya. Itu akan dikalkulasi oleh masyarakat gitu. Pilihan yang sudah kelihatan ya memang ada Pak Ganjar. Mungkin juga Ahok gitu, karena semuanya masih koma belum titik. Jadi dua orang ini luar biasa kinerjanya kalau kita bilang rekam jejak dan achievement-nya di masa-masa mereka menjabat, atau Pak Ganjar sekarang yang sedang menjabat itu. Gitu. Kalau Pak Prabowo, Pak Anies kan sudah nggak bisa. Ukurannya ya Pak Prabowo sekarang ini juga tidak baik amat dijadikan Menhan, kata Bung Denny Siregar. Ada food estate project di Kalimantan Tengah yang dananya 1,5 triliun itu juga konon mangkrak juga gitu. Tapi coba nanti kita lihat karena mungkin masih dalam pengerjaan mungkin gitu ya. Bapak Anies Baswedan ini sebenarnya kalau kita lihat nggak masuk kualifikasi sebagai capres. Nggak bisa karena menteri diberhentikan, jadi gubernur Jakarta berantakan, yang ada cuma sumur resapan, jadi nggak mungkin lah untuk menjadi presiden. Latar belakang rekam jejak, etos kerjanya tidak ada, ya termasuk mohon maaf Pak Prabowo kalau menurut saya juga sama, hanya retorika, bicara Pancasila dan sebagainya, tapi kerja nyatanya itu tidak pernah kelihatan. Beda sekali dengan Pak Jokowi dan Pak Ganjar sekarang ini sudah banyak ukuran-ukuran yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan juga. Jadi kualifikasi menjadi presiden Indonesia saat ini itu makin tinggi setelah ada Pak Jokowi. Karena hasil kerjanya menjadi tol ukur bagi presiden berikutnya. Ini memang sulitnya presiden yang menggantikan Pak Jokowi atau meneruskan kinerja Pak Jokowi itu luar biasa beban di pundaknya karena harus melanjutkan kerja baik. Jadi bukan asal kerja. Kerja baik harus dilanjutkan dengan yang baik. Kalau tidak, nasibnya akan seperti Jakarta. Uang sekolah bangsa ini terlalu mahal. Kalau kelas presiden mau coba-coba, resikonya bisa setback 40 tahun ke belakang. Itu sudah bisa diperhitungkan. Jadi cawe-cawe dari Pak Jokowi harus dan penting. Bobotnya jelas, value-nya jelas, terus apanya yang salah. Saat ini kalau cawe-cawe itu mengerucut ke Pak Ganjar, ya juga pantas kalau dari 3 capres yang ada sebenarnya 2 pasang yang bisa head to head. Kalau menurut saya head to headnya itu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Kalau yang satunya ya ngeramein aja lah dengan kata-kata dan narasi berbasis khayalan itu gitu. Jadi dengan itu kita harus dukung cawe-cawe. Pak Jokowi juga akan terus mengawal ini karena tidak mungkin beliau melepaskan hasil kerja yang begitu
sudah tertata, nanti bisa diobrak-abrik orang yang tidak satu visi. Ya. Jadi, tapi kalau oposisi ya pasti ngelantur, mereka biasanya tidur saja gitu, ngelintur. Terus kemarin juga ada orang MUI ikut ngomong, nggak tahu itu si Abbas atau siapa itu, ngurusin sertifikat halal saja bubar, mau ikut ngurusin negara. Sanalah cari lagi sasaran sertifikasi selain kulkas. Ada ban kendaraan yang jumlahnya jutaan itu, mungkin itu bisa menghasilkan duit banyak nanti ya. Itu saja. Jadi MUI itu kan ada di negara Republik Indonesia, bukan berarti Anda terus mau cawe-cawe pula ngikutin ngurusin negara ini. Kelasnya nggak nyampe, bos, nggak nyampe. Di situ aja lah ngurusin kelas-kelas halal dan sebagainya itu ya. Jadi begitu saya pikir cawe-cawe hari ini. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih, selalu berterima kasih kami kepada Bapak. Lanjutkan saja cawe-cawenya karena itu memang diperlukan untuk kita ke depan, biar makin goyang lote-lotenya. Terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi di cawe-cawe yang lain dari Respons. Mohon maaf. See you.